Apakah Anda pernah terbangun tengah malam, jantung berdebar cepat, kepala ringan, keringat dingin, dan Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi? Bukan mimpi buruk, bukan stres, tapi bisa jadi karena camilan kecil yang Anda makan sebelum tidur. Saya Dr. Budi Hartono. 30 tahun saya menangani pasien usia lanjut. Dan hari ini saya akan membongkar sebuah kebiasaan yang tampaknya sehat, tapi diam-diam menjadi bom waktu bagi pembuluh darah Anda. Kacang. Ya, kacang. Banyak orang di atas usia 60 menganggap kacang sebagai camilan aman, renyah, mengenyangkan, bahkan katanya baik untuk jantung. Tapi, hanya jika dikonsumsi di waktu yang tepat. Jika Anda sering makan kacang saat nonton TV malam hari, atau mengunyah campuran biji-bijian menjelang tidur, maka video ini wajib Anda tonton sampai akhir. Saya akan membagikan 7 jenis kacang dan biji-bijian yang bisa diam-diam mengganggu aliran darah Anda di malam hari, meningkatkan tekanan darah, bahkan risiko stroke dalam tidur. Dan di akhir video, saya akan beri Anda satu rahasia sederhana yang bisa menyelamatkan jantung Anda setiap malam. Kalau Anda pernah makan kacang sebelum tidur, tulis angka 1 di komentar. Kalau belum, tulis angka 0. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe untuk bergabung bersama channel ini. Sekarang, mari kita mulai dari yang pertama. Kacang yang sering dijual di pinggir jalan, renyah, gurih, tapi bisa jadi musuh dalam selimut. Kacang tanah goreng. Kacang tanah goreng. Kelihatannya sederhana ya, tapi di balik kerenyahannya ada bahaya tersembunyi, terutama jika dikonsumsi setelah matahari terbenam. Masalah utamanya bukan pada kacangnya, tetapi pada lemak jenuh dan minyak goreng yang menempel saat digoreng. Saat siang hari, tubuh kita masih aktif. Metabolisme bekerja cepat. Tapi malam hari, sirkulasi melambat. Lemak dari kacang goreng justru bertahan lebih lama di darah. Akibatnya, darah jadi lebih kental. Tekanan dalam pembuluh meningkat, dan jantung harus bekerja ekstra keras hanya untuk memompa darah. Penelitian dari jurnal kedokteran menyebutkan, konsumsi makanan tinggi, lemak jenuh di malam hari, meningkatkan risiko darah mengental pada lansia. Dan darah kental berarti aliran lambat. Aliran lambat artinya, risiko pembekuan darah meningkat. Pak Andi, usia 66 tahun, sering ngemil kacang goreng sambil nonton berita malam. Setelah 2 bulan, beliau mengalami stroke ringan dalam tidurnya. Dokter menduga penyebab utamanya, tekanan darah melonjak saat malam. Apakah Anda juga punya kebiasaan yang sama? Kalau Anda suka kacang tanah, bukan berarti harus berhenti. Cukup ubah waktu makannya. Konsumsi pagi hari, misalnya ditabur di atas bubur, atau dimasak bersama sayur lodeh. Dan hindari kacang yang digoreng terlalu kering atau penuh garam. Ingat, waktu makan menentukan dampaknya. Jika Anda setuju, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang masih mendengarkan dengan serius. Kacang mede, gurih, manis alami, dan terasa mewah di lidah. Tapi tahukah Anda, kacang ini bisa jadi sumber peradangan pembuluh darah kalau dikonsumsi malam hari. Kenapa? Karena kacang mede sangat kaya akan omega 6, yakni jenis lemak yang sebenarnya dibutuhkan tubuh, tapi harus seimbang dengan omega 3. Sayangnya, di Indonesia, kita jauh lebih banyak konsumsi omega 6 dan terlalu sedikit omega 3. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan lemak yang memicu peradangan diam-diam, terutama di pembuluh darah otak dan jantung. Bayangkan selang air yang dindingnya makin rapuh dari dalam. Satu tekanan kecil gajah bisa pecah. Ibu Sri, usia 63 tahun, rutin makan kacang mede panggang saat bersantai malam. Setelah beberapa minggu, beliau merasa kakinya sering kesemutan dan tekanan darahnya mulai naik di malam hari. Setelah konsultasi, ternyata penyebab utamanya
kacang mede yang dikira aman. Solusinya, kalau Anda suka kacang mede, tidak perlu dihindari total. Tapi simpan untuk pagi atau siang hari. Misalnya, taburkan di atas bubur gandum atau campur dalam tumisan sayur. Dan imbangi dengan makanan kaya omega 3, seperti ikan kembung, ikan tenggiri, atau chia seed. Jangan jadikan kacang mede sebagai camilan sebelum tidur, apalagi jika sudah dibumbui garam. Ingat, omega 6 malam hari bisa menjadi musuh dalam diam. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya akan membaca semuanya dan lanjut membagikan solusi berikutnya. Biji bunga matahari atau kuaci. Kelihatannya ringan, kecil, dan tidak berbahaya. Banyak orang menyukainya sebagai camilan saat nonton sinetron malam. Tapi Anda tahu apa bahaya tersembunyinya? Jawabannya, garam. Ya, sebagian besar kuaci yang dijual bebas di toko sudah dibumbui natrium tinggi, bahkan tanpa terasa asin berlebihan. Dan natrium berlebih di malam hari adalah musuh tekanan darah. Apa yang terjadi? Natrium menyebabkan retensi cairan. Tubuh menahan lebih banyak air. Volume darah meningkat. Tekanan dalam pembuluh pun naik diam-diam saat Anda tidur. Bayangkan ini seperti pipa air yang dipaksa membawa lebih banyak air di tengah malam saat tidak ada aktivitas fisik. Tekanan dalamnya justru makin besar karena tidak ada pelepasan energi. Pak Joko, usia 68 tahun, sering ngemil kuaci panggang sebelum tidur. Setelah 2 minggu, beliau merasa jantungnya berdebar saat malam. Dan tekanan darahnya naik 15 poin dari biasanya. Setelah dihentikan, semua kembali normal dalam seminggu. Lantas, apa solusinya? Jika Anda suka kuaci, pilih versi tanpa garam. Dan makanlah di pagi atau siang hari saat tubuh masih aktif. Atau, lebih baik lagi, gantikan dengan camilan alami seperti irisan pepaya, timun, atau buah naga. Camkan ini baik-baik. Natrium tersembunyi lebih berbahaya dari rasa asin. Jika Anda sudah belajar sesuatu dari bagian ini, tulis angka 3 di komentar. Masih ada 4 poin penting berikutnya yang bisa menyelamatkan tidur Anda malam ini. Campuran kacang kering atau trail mix sering terlihat sehat dan praktis. Ada kacang mede, kismis, pisang kering, bahkan kelapa manis. Sekilas seperti pilihan pintar untuk ngemil malam. Tapi hati-hati, di balik campuran itu ada kombinasi maut. Gula tinggi, pelau garam, lemak teroksidasi. Kombinasi ini bisa membuat tekanan darah melonjak, memicu peradangan pembuluh darah, dan menurunkan kualitas tidur secara drastis. Penelitian di Jurnal Kedokteran Gizi menyebutkan, pola makan tinggi sodium dan gula menyebabkan pembuluh darah jadi kaku dan darah lebih mudah menggumpal. Apalagi saat tidur, aliran darah melambat. Gumpalan bisa terbentuk, dan itu bisa berakhir di otak. Ibu Rini, usia 65 tahun, suka makan campuran kacang sambil nonton sinetron malam. Setiap malam. Setelah beberapa minggu, ia sering merasa panas, susah tidur, dan tekanan darahnya mulai tidak stabil. Setelah trail mix dihentikan, kondisinya membaik. Solusinya, kalau Anda suka camilan seperti ini, buat versi buatan sendiri. Gunakan kacang rebus tanpa garam, tambahkan irisan buah segar seperti semangka, pepaya, atau nanas. Lebih segar, alami, dan jauh lebih aman untuk pembuluh darah anemia Anda, Ma. Jangan-jangan tertipu oleh label snack sehat di kemasan toko. Gabungan kecil bisa menciptakan dampak besar. Kalau Anda masih mendengarkan sampai sini, tulis angka 4 di komentar, agar saya tahu siapa saja yang serius menjaga jantungnya malam ini. Almond sering disebut kacang sehat, kaya vitamin E, serat, dan lemak baik. Tapi tunggu dulu, jika Anda memakannya malam hari, apalagi yang dipanggang dengan garam, maka manfaat itu bisa berbalik menjadi risiko. Masalahnya bukan pada almond mentah, tapi pada versi kemasan yang sering dipanggang kering
asin, dan gurih. Satu genggam kecil bisa mengandung lebih dari 150 ml sodium. Bayangkan jika Anda makan 2 genggam sambil nonton TV. Tekanan darah Anda bisa naik tanpa terasa. Natrium menyebabkan retensi air. Retensi air menambah beban pada jantung dan pembuluh darah. Dan malam hari seharusnya tubuh kita beristirahat, bukan dipaksa menghadapi beban tambahan dari dalam. Pak Hasan, usia 62 tahun, berpikir almond baik untuk jantung. Beliau ngemil setiap malam. 2 genggam almond panggang asin. Setelah sebulan, beliau mengalami peningkatan tekanan darah malam hari dan mulai merasa jantung berdebar saat tidur. Setelah mengganti almond asin ke versi tanpa garam dan hanya makan di pagi hari, tekanan darahnya kembali stabil. Solusi terbaik, pilih almond tanpa garam, tanpa gula tambahan. Konsumsi di pagi hari atau siang sebagai bagian dari sarapan sehat. Jangan jadikan almond sebagai teman setia sebelum tidur. Ingat, makanan sehat pun bisa jadi racun jika waktunya salah. Jika Anda pernah makan almond sebelum tidur dan ingin berubah mulai malam ini, tulis angka 5 di komentar. Masih ada 2 camilan populer lagi yang perlu Anda waspadai. Lanjut bersama saya, biji wijen kecil, sering dipakai taburan di roti, sup, atau salad. Tapi jangan tertipu ukurannya. Biji kecil ini mengandung tinggi arginine, yakni asam amino yang merangsang produksi nitric oxide. Zat ini melebarkan pembuluh darah. Di siang hari, efek ini bagus, melancarkan sirkulasi. Tapi di malam hari, justru bisa menyebabkan instabilitas tekanan darah. Saat tidur, tubuh kita memasuki mode tenang. Pembuluh darah melambat, tekanan turun alami. Jika Anda konsumsi makanan tinggi arginin sebelum tidur, maka pembuluh bisa melebar terlalu cepat dan tubuh kesulitan menyesuaikan tekanan. Ibu Lestari, usia 70 tahun, suka menabur biji wijen di sup malam hari. Ia merasa lebih enak tidur, tapi mulai sering pusing dan sempat mengalami mimisan ringan saat pagi. Setelah diperiksa, ada fluktuasi tekanan darah tajam saat malam. Dokter menyarankan stop wijen malam hari. Setelah 1 minggu, semua keluhan hilang. Solusinya, gunakan biji wijen di siang hari, seperti dicampur dalam pecel atau salad sayur. Hindari mencampur biji wijen ke sup malam, bubur, atau minuman herbal malam hari. Dan satu catatan penting, jika Anda memiliki riwayat hipertensi atau pembuluh darah rapuh, hindari konsumsi tinggi arginin saat malam. Ingat, biji kecil bisa menimbulkan gejolak besar di dalam tubuh. Kalau Anda setuju, tulis angka 6 di komentar. Kita sudah hampir sampai. Masih ada satu jenis camilan lagi yang sering disalahpahami sebagai aman. Kacang rebus, murah, alami, tanpa minyak, tanpa garam. Sekilas, ini camilan paling aman. Tapi tunggu dulu. Meskipun tidak digoreng, kacang rebus tetap mengandung lemak dan kalori tinggi. Dan lemak ini dicerna sangat lambat. Apalagi jika dimakan malam hari, saat sistem pencernaan mulai melambat. Apa akibatnya? Lemak tersebut bertahan lebih lama dalam darah. Tingkat trigliserida meningkat, membuat darah lebih kental, dan memperlambat aliran. Ini bisa memicu denyut jantung cepat, gelisah, dan bahkan meningkatkan risiko stroke diam-diam saat tidur. Pak Teguh, usia 67 tahun, selalu merasa kacang rebus itu aman. Setiap malam, beliau makan semangkuk penuh sambil nonton sinetron. 2 minggu kemudian, beliau mulai sulit tidur. Jantung sering berdebar tengah malam. Setelah stop kacang rebus malam, semua keluhan lenyap. Jadi, bagaimana cara tetap menikmati kacang rebus? Jadikan sarapan atau camilan pagi hari. Misalnya, disantap bersama lontong sayur, ketoprak, atau tempe rebus. Hindari mengonsumsinya setelah pukul 9 malam.
Perhatikan juga jumlahnya. Meskipun rebus, jangan berlebihan. Ingat, rebus bukan berarti bebas. Waktu tetap jadi kunci utama. Kalau Anda pernah ngemil kacang rebus malam hari dan baru sadar risikonya sekarang, tulis angka 7 di kolom komentar. Dan tetap bersama saya. Karena setelah ini, saya akan merangkum semuanya dan memberi satu pesan penutup yang bisa mengubah cara Anda tidur malam ini. Sekarang Anda sudah tahu 7 jenis camilan yang kelihatannya sepele, tapi bisa mengganggu tidur, menekan jantung, dan diam-diam meningkatkan risiko stroke saat malam. Mari kita ulang singkat. Kacang tanah goreng, lemak jenuh tinggi, buat darah mengental. Kacang mede, omega 6 berlebih, picu peradangan. Kuaci, biji bunga matahari, tinggi natrium tersembunyi. Campuran kacang kering, kombinasi gula, garam, dan lemak mematikan. Almond asin, jebakan sodium yang menaikkan tekanan darah. Biji wijen, tinggi arginin, ganggu stabilitas tekanan darah saat tidur. Kacang rebus, meski alami, tetap berat untuk sistem sirkulasi malam hari. Tapi kabar baiknya, Anda tidak perlu berhenti makan semuanya. Anda hanya perlu mengubah waktu makan dan memilih versi alami tanpa tambahan. Dan semua itu bisa Anda mulai besok pagi. Ya, bukan minggu depan, bukan saat sudah sakit, tapi mulai besok. Pilih satu kebiasaan dari video ini yang paling relevan dengan Anda. Lakukan selama 7 hari saja. Tubuh Anda akan menunjukkan hasilnya. Tidur lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, dan perasaan ringan seperti angin pagi. Saya, Dr. Budi Hartono, sudah menyaksikan ratusan pasien pulih hanya dengan satu perubahan kecil. Mungkin hari ini giliran Anda. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tulis angka 10 di kolom komentar. Dan jika ingin saya bahas makanan atau kebiasaan lain yang Anda curigai, tulis angka 1 disertai pertanyaan Anda. Saya akan baca dan balas semua komentar Anda. Klik subscribe untuk terus belajar bersama. Bagikan video ini ke saudara, teman, atau tetangga Anda yang sudah di atas usia 60. Karena mungkin satu perubahan kecil dari Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Anda belum terlambat. Mulai besok pagi ya. Jika pun banti iya semua paggaya,